Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Yasmin, mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di era globalisasi ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Individualisme yang semakin kuat, materialisme, serta pengaruh arus informasi yang cepat dapat menggerus pemahaman kita tentang nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, akidah Islamiyah berperan sebagai fondasi yang kokoh, memberikan pedoman dan makna dalam hidup kita. Akidah tidak hanya menjelaskan keyakinan fundamental dalam Islam, tetapi juga membantu kita mengembangkan sikap inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam tentang apa itu akidah Islamiyah, dasar normatif dan filosofisnya, serta pentingnya sikap inklusif dalam memahami akidah. Akidah Islamiyah adalah fondasi dari keyakinan seorang muslim. Secara sederhana, akidah adalah dasar iman yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memberi kita arah dan tujuan dalam hidup. Akidah bukan sekedar kata-kata, ini adalah keyakinan yang membentuk seluruh perilaku dan pemikiran kita sebagai seorang muslim. Dengan memahami akidah, kita semakin yakin bahwa kehidupan ini memiliki makna dan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Akidah menguatkan kita, menenangkan hati di saat-saat sulit, dan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Dan adapun maksud dasar normatif akidah Islamiyah adalah dasar normatif yang merujuk pada sumber-sumber hukum yang menjadi pedoman dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Ini meliputi yang pertama, Al-Quran, kitab suci yang dianggap sebagai wahyu Allah yang menjadi pedoman utama dalam memahami akidah. Yang kedua ada hadis, perkataan dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan dan contoh tentang ajaran Islam. Yang ketiga ada ijma, konsensus ulama, kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada kias atau analogi. Metode ini untuk menarik kesimpulan hukum dengan membandingkan masalah yang sudah ada dengan masalah baru yang sejenis. Dan adapun dasar filosofis ini berkaitan dengan landasan pemikiran yang mendasari akidah Islamiyah. Ini mencakup yang pertama ada tauhid, konsep keesaan Allah yang menjadi inti dari akidah Islam, menyadari bahwa Allah adalah satu dan tidak ada yang setara dengannya. Yang kedua ada rasionalitas. Akidah Islamiyah mendorong pemikiran kritis dan rasional sehingga umat Islam diharapkan menggunakan akal untuk memahami kepercayaan mereka. Yang ketiga ada etika dan moralitas. Akidah Islamiyah juga berhubungan dengan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berakhlak mulia. Dan adapun pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Sikap inklusif dalam berakidah sangat penting untuk beberapa alasan. Yang pertama, mendorong kerukunan. Sikap inklusif memungkinkan dialog antar umat beragama sehingga meminimalisir konflik dan menciptakan kerukunan di masyarakat. Yang kedua, menghargai perbedaan. Dalam keragaman keyakinan, sikap inklusif membantu umat Islam untuk menghargai perbedaan pendapat dan memahami bahwa ada berbagai cara dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Yang ketiga, ada membangun persatuan dengan mengedepankan sikap inklusif. Umat Islam dapat bersatu dalam perbedaan dan fokus pada nilai-nilai bersama seperti cinta, kasih, dan perdamaian. Yang keempat, ada pengembangan spiritual. Sikap inklusif membuka ruang untuk memperluas wawasan spiritual di mana umat Islam dapat belajar dari ajaran agama lain dan memperkaya pemahaman tentang iman dan ketuhanan. Yang kelima ada respon terhadap tantangan global. Dalam era globalisasi, sikap inklusif sangat diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika sosial yang melibatkan interaksi antar budaya dan agama. Dan dengan mengembangkan sikap inklusif ini, umat Islam dapat menjalani ajaran agama dengan cara yang lebih positif dan konstruktif, serta berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang harmonis dan beradab. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.